Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di wal asahhu annahu la yajibu itsmamuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahhu, adapun menurut qaul sahih, annahu bahwasanya setungguhnya al manduba ayil manduba, menurut qaul sahih bahwa sesungguhnya mandub perkara sunnah la yajibu bisyuru'i fihi itsmamuhu, tidak wajib ketika sedang menjalankan mandub, tidak wajib menyempurnakannya. Jadi menurut qaul sahih, perkara yang mandub, perkara yang sedang dijalankan yang berupa mandub, itu tidak wajib untuk menyempurnakannya atau menyelesaikannya. Tidak wajib menyempurnakannya sampai selesai. Alasannya apa? Li'annal manduba yajuzu tarku, karena sungguhnya mandub itu boleh ditinggalkan. Wa tarku itsmamihi al-mubdilu lima fu'ila minhu tarkun lahu. Adapun meninggalkan, menyempurnakan yang berdampak membatalkan pada apa yang dia kerjakan, itu adalah meninggalkan mandub. Seperti halnya contoh, puasa sunnah itu boleh tidak dilakukan, artinya boleh tidak puasa sunnah. Atau di tengah-tengah sudah melaksanakan puasa sunnah ini tidak disempurnakan, artinya membatalkan puasa sunnah. Membatalkan puasa sunnah ini sama halnya meninggalkan perkara sunnah, berarti tidak wajib untuk menyempurnakannya. Ini menurut qaul ashah. Wa qalatil hanafiyatu yajibu itsmamuhu. Berbeda halnya menurut mazhab Hanafi mengatakan bahwa wajib menyempurnakan mandub. Jadi perkara yang sunnah yang dijalankan itu tidak boleh dibatalkan, wajib menyempurnakannya. Alasannya liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amal-amal kamu. Quran surat Muhammad. Hatta yajibu, maka wajib, hatta ini hatta tafri'iyah bimakna fa tafri', sehingga setelah lafaz hatta ini tetap dibaca rofa. Hatta yajibu maka bimakna fa, hatta yajibu maka wajib, bitarkis sholat sebab meninggalkan sholat, wasaumi dan puasa, minhu dari mandub, i'adatuhuma wajib mengulangi sholat dan puasa itu. Jadi menurut mazhab Hanafi, perkara mandub ketika menjalankannya itu wajib disempurnakan sampai selesai. Maka ketika tidak disempurnakan sampai selesai, seumpama melaksanakan sholat sunnah atau puasa sunnah dibatalkan di pertengahan, maka wajib mengulanginya lagi atau mengqadainya. Wa uridu fis shaumi, pendapat ini ditentang dalam hal masalah puasa. Bi khabarin as-shaimu al-mutatawwi'u amiru nafsi insya'a shoma wa insya'a aftar. Dalam hal puasa, menurut pendapat mazhab Hanafi ini ditentang dengan bantahan hadis ini. Seseorang yang puasa sunnah itu memerintahkan dirinya sendiri. Jika dia berkehendak untuk puasa, maka dia tetap berpuasa. Jika dia berkehendak untuk berbuka, tidak berpuasa lagi, ya silahkan berbuka. Berlawanan ini, ditentang oleh hadis ini dalam hal puasa. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu wa shahhaha al-Hakim isnadahu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Hakim mensahihkan sanadnya. Wa yuqasu bis-shaumi as-shalatu, dikiaskan dengan puasa adalah salat. Wala tashmaluhuma al-ayatu, maka ayat itu tidak memuat puasa dan salat. Jam'an bainal adillati, karena mengumpulkan di antara beberapa dalil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya
Ketika dibantah dengan hadis puasa seperti itu, maka keumuman hadis wala tubtilu a'malakum ini bertentangan dengan hadis itu. Keumuman ayat ya, mohon maaf ya, keumuman ayat wala tubtilu a'malakum ini bertentangan dengan hadis puasa sunnah tadi. Maka tidak memuat, ayat itu tidak bisa mencakup puasa sunnah, karena sholat dikiaskan dengan puasa ini juga tidak mencakup sholat. Fala tashmuluhuma al ayat jam'an bainal adillah. Nah, kalau jam'an bainal adillah berarti beberapa dalil ini diamalkan. Diamalkannya bagaimana? Memang di ayat ini wala tubtilu amalakum, amal ini tidak boleh dibatalkan. Tapi dibatasi dengan hadis puasa. Dibatasi juga dengan kias sholat kepada puasa. Maka mengamalkan dua dalil caranya seperti apa? Ada ibadah yang tidak bisa dibatalkan, ada ibadah yang bisa dibatalkan. Untuk mengamalkan kesemuaan dalil ini. Ibadah yang bisa dibatalkan yaitu ibadah sunnah, ibadah yang tidak bisa dibatalkan itu ibadah wajib. Berarti keumuman ayat ini tetap kepakai wala tubtilu amalakum, ditaksis dengan as-shaim al-mutatawwi amiru nafsi insya'a shoma wa insya'a aftar. Wa wajaba itsmamuhu fin nusuki min hajjin wa umratin, dan wajib menyempurnakan perkara sunnah di dalam nusuk ibadah dari haji dan umrah. Untuk mandub ibadah sunnah di haji dan umrah, haji sunnah atau umrah sunnah, ini wajib menyempurnakannya. Li'annahu kafardihi niyatan, karena sesungguhnya perkara sunnah dalam hal haji atau umrah tadi, nusuk, itu seperti halnya fardunya nusuk dalam hal niat. Jadi niat di dalam haji umroh yang sunnah itu niat di dalam haji umroh sunnah itu seperti halnya niat haji umroh yang fardu. Fa innaha fi kullin minhuma qasdud dukhuli fin nusuk ay talabbusi bi. Karena sungguhnya niat di masing-masing dari haji dan umroh itu tujuannya adalah menyengaja masuk melakukan ibadah, ay talabbusi bi. Maksudnya melakukan ibadah. Ini sama, niat di dalam haji umroh yang sunnah dan haji umroh yang fardu. Wa ghairuha, dan selain niat pun sama, kakafaratin seperti halnya kafarah. Fa innaha tajibu fi kullin minhuma bil wati al-musitilahu. Maka kafarah itu wajib di masing-masing dari haji dan umrah sebab wati yang merusak masing-masing dari haji dan umrah itu. Sama-sama halnya mewajibkan kafarah. Jadi haji baik sunnah ataupun fardu, kalau ada wati maka rusak ibadahnya. Umrah pun seperti itu, baik fardu ataupun sunnah, kalau ada wati di dalamnya maka umrahnya pun mufsid, rusak. Bahkan tifail khuruji bil fasadi, dan tidak bolehnya selesai ibadah, keluar dari ibadah itu sebab rusak tadi. Fa inna kullan minhuma la yasulul khuruju minhu bi fasadi. Karena masing-masing dari keduanya, haji atau umrah, itu tidak boleh keluar darinya sebab rusaknya. Bal yajibu al-mudiyu fi fasidi. Bahkan wajib meneruskan ibadah yang fasid itu. Wa ghairu nusuki laisa nafluhu kafardihi fi ma dzukir. Selain ibadah haji umrah itu, sunnahnya itu tidak sama dengan fardunya dalam hal di atas. Hal di atas itu niat, kafarah, dan intifail khuruj. Dan khuruj, ya khuruj. Faniyatu fi naflis sholat was shaumi ghairuha fi fardihima. Niat di dalam sholat sunnah dan puasa sunnah itu bukan niat di dalam sholat fardu atau puasa fardu.
Contoh niat di dalam puasa fardu itu beda dengan niat di dalam puasa sunnah. Karena niat di puasa fardu itu wajib diinapkan di malam hari. Kalau niat di puasa sunnah tidak wajib. Wal kafaratu fi fardis shaum duna nafli. Kafaroh di dalam fardu puasa itu bukan kafaroh di dalam sunnah puasa. Puasa fardu, puasa Ramadan itu ketika dilanggar sebab jima wajib kafaroh. Tetapi ketika puasa sunnah tidak ada wajibnya kafaroh. Waduna sholati mutlakon, dan tidak wajibnya kafaroh di dalam sholat mutlak, baik fardu maupun sunnah, ketika dibatalkan pertengahan jalan tidak ada kafaroh. Wa bi fasadihima yahsurul khuruj minhuma, dan dengan sebab rusaknya puasa dan sholat yang sunnah, maka boleh keluar dari keduanya secara mutlak. Fafaroko secara mutlaknya ini maksudnya adalah baik fardu maupun sunnah. Fafaroko an-nusuku al-mandub ghairuhu, maka nusuk yang mandub berbeda dengan selainnya dari perkara-perkara sunnah. Jadi intinya perkara-perkara sunnah itu tidak wajib diselesaikan kecuali perkara-perkara sunnah dalam hal haji dan umroh. Fi wujubi ismami, dalam hal menyempurnakan, wajib menyempurnakannya. Jadi yang wajib menyempurnakannya hanya perkara mandub dalam hal haji dan umroh. Artinya haji umroh mandub pun wajib diselesaikan. Seperti halnya haji umroh yang fardu. Wa ta'biri bin nusuk a'ammu min ta'biri bil haji. Dan olehnya ungkapan saya dengan lafaz nusuk itu lebih umum dibandingkan dengan olehnya ungkapan kitab asal dengan lafaz al-haji. Jadi istilahnya Imam Zakaria Al-Ansori di Lubul Usul ini dengan lafaz an-nusuk ini lebih umum dibandingkan dengan haji. Artinya lebih umum, dia mencakup tidak hanya haji tok, tapi juga umroh. Wallahu a'lam bishawab.